Do you wanna know? Kelas 4, berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 4. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai berbagai bentuk pecahan. Untuk bentuk-bentuk pecahan yang kita pelajari di kelas 4 itu ada 4 bentuk saja. Yang pertama adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini sudah sering kamu tulis pada pembelajaran sebelumnya kan? Oke, pembelajaran sebelumnya sudah kita tulis tentang pecahan biasa. Inilah bentuk pecahan biasa, ada pembilang dan ada penyebut. Nah, pecahan biasa sendiri itu tergolong dan jadi 2 jenis pecahan. Ada namanya pecahan murni, seperti ini. Ada namanya pecahan tidak murni. Beda kan? Nah, kalau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya itu sudah namanya tidak murni. Oke? Dan itu bisa diubah menjadi pecahan campuran kalau pecahannya tidak murni. Oke, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran itu gabungan dari pecahan biasa dan bilangan bulat. Ini contohnya. Nah, ada pembilang, ada penyebut, juga ada bilangan bulat di depannya. Itu namanya campuran. Bercampur-campur bilangan bulat sama bilangan pecahan. Oke? Bentuk yang ketiga itu namanya bentuk desimal. Apa itu bentuk desimal? Bentuk desimal itu identik dengan ciri khasnya adalah koma-koma. Nah, di dalam bilangan desimal itu ada koma, ya. Bagian belakang koma itu punya nilai tempat yang disebut sebagai persepuluhan, perseratusan, dan seterusnya. Itu akan kita pelajari di bagian nilai tempat bilangan desimal. Oke? Nah, untuk pecahan yang keempat, bentuk yang keempat itu namanya pecahan bentuk persen. Lambang persen. Persen berarti per 100. Nah, untuk bilangan persen bisa ditulis seperti ini. 5%. Kalau di toko-toko kamu sering nampak diskon 15%. Nah, itu menggunakan pecahan. Kalau 15% itu berarti 15 per 100. Oke? Nah, itulah keempat bentuk pecahan yang akan kita pakai, kita bahas, kita pelajari di pembelajaran seterusnya di kelas 4 ini. Oke, kamu siap untuk mempelajari keempat bentuk pecahan dan merubahnya ke berbagai bentuk pecahan-pecahan lainnya? Simak penjelasan berikut ini. Selamat datang di pembelajaran mengenai bentuk-bentuk pecahan di matematika kelas 4. Hari ini kita akan mempelajari berbagai bentuk pecahan yang muncul dan yang kita sering jumpai di kelas 4. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa, pecahan yang mempunyai pembilang dan penyebut. Dan pembilang dan penyebutnya itu adalah bilangan bulat. A per B. A itu bilangan bulat, B itu juga bilangan bulat. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contoh 3 per 7. 3 itu adalah pembilang dan 7 itu adalah penyebut. Ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan yang tidak murni. Pecahan murni 3 per 7. Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Pecahan yang tidak murni, pembilang lebih besar dari penyebutnya. Kamu bisa bedakan ini? Ya, pembilang yang lebih kecil dari penyebutnya adalah pecahan murni dan pembilang yang lebih besar dari penyebutnya adalah disebut pecahan yang tidak murni. Pecahan campuran. Yang disebut pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Pecahan itu adalah pembilang dan penyebut. Bentuk pecahan campuran contohnya ini. Angka 6 itu bilangan bulat ditambah dengan pecahan biasa 2 per 3 maka disebut 6, 2 per 3. Dalam tubuh 6, 2 per 3 ada terkandung bilangan bulat, ada pembilang, ada penyebut. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan angka 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dan biasanya pecahan desimal ini ditandai dengan tanda koma. Bagaimana bentuk pecahan desimal?
Inilah bentuk pecahan desimal 0,3. Itu bisa disebut 3/10 kah? Ya, 0,3 itu bisa disebut 3/10 atau artinya sama atau munculnya 0,3 ini dari 3/10. Diperoleh dari 3 dibagi 10. 3 bagi 10 tulisnya 3/10, sama saja. Oke? Kalau misalnya 0,03, berarti ini adalah 3/100. Oke, nah untuk hal ini kita akan mempelajari di bagian mengubah pecahan. Yang keempat, pecahan bentuk persen. Pecahan persen adalah merupakan suatu bilangan yang dibagi 100. Tetap dia dibagi 100, karena persen. Simbol persen ditulis dalam lambang seperti ini. Dibaca persen. 20% dibaca 20%. 20 yang seperti ini dibaca 20%. Ya, 20%. Sering kita lihat di dalam toko-toko ada tulisan diskon 20% dan sebagainya. Itulah dia namanya per 100. Nilai 20% itu sama dengan 20 dibagi 100. 20 bagi 100 itu adalah 0,2. Atau 0,20, sama saja. Untuk menghitung seperti ini dan merubah berbagai bentuk, kita akan lihat di pembelajaran berikutnya.